terus kemudian hmm, sudah saya invite dok. Error. Hmm? Aku pakai ini lagi, pakai tadi pakai IndiHome, sekarang pakai punya aku sendiri. Ini soalnya kalau siang-siang nggak stabil ya. Siang. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, ada trouble teknis tadi. Sebentar kami sambungkan lagi ke Dr. Alfa Alvin. Sudah tersambung, dokter? Oke, tersambung kembali. Mohon maaf atas gangguan teknikalnya teman-teman sekalian. Mohon maaf atas gangguan teknikalnya. Mohon izin dok, tadi boleh dijelaskan ulang dokter mengenai hipertensi paru. Tadi dokter Alvin menjelaskan sedikit tentang definisi hipertensi paru ya dok. Sebenarnya hipertensi paru ini apa sih dok? Nah, jadi hipertensi paru itu kumpulan dari penyakit gitu ya, yang menyebabkan adanya peningkatan dari tekanan arteri di paru-paru. Ini berlangsung secara terus-menerus dan semakin memberat apabila tidak ditangani dengan baik, sehingga karena tekanan paru-paru ini meningkat, maka beban akan menjadi dirasakan oleh jantung kanan, jantung yang di sebelah sisi kanan, sehingga muncul gejala-gejala dari gagal jantung kanan, misalkan adanya sesak, kemudian bengkak pada kaki, adanya asites atau pembengkakan pada perut, gitu Pak Fakih. Suara saya sudah masuk belum ya Pak Fakih? Kalau dari sini sudah masuk dokter, dari kami dokter. Yeah. Iya dokter. Nah, untuk secara definisi sendiri, sebenarnya untuk menegakkan suatu diagnosis hipertensi paru diperlukan suatu pemeriksaan, yaitu kateterisasi jantung kanan, karena nanti pada pasien dengan peningkat hipertensi paru, maka tekanan paru-parunya akan meningkat lebih dari 20 mm air raksa, atau pada suaranya kurang jelas ya. Coba saya nggak usah pakai masker. Suaranya sudah masuk belum ini? Lebih jelas atau sama saja? Dari headset saya sudah cukup jelas dokter. Mohon izin kalau dari Oke. suara saya sudah jelas belum ya dok di headset dokter? Jelas. Cuman mungkin kita nunggu feedback dari beberapa teman-teman yang menyaksikan live. Kayaknya beberapa ada kendala untuk mendengarkan suara dari kita, Pak. Oh nggih, siap. Sampun jelas nggih. Sudah ada beberapa komplain suaranya kurang jelas, tapi sudah ada yang respon suaranya sudah mulai jelas. Mungkin suaranya ketutupan masker jadi suaranya mendem. Siap. Nggih. Oke. Iya. Saya lanjutkan sebentar. Kalau tensi paru ini merupakan suatu keluarga besar. Nah, itu meningkat hanya pada sisi arteri saja. Kemudian
adanya hipertensi paru akibat masalah di jantung kiri, jadi adanya penyakit pada sistem jantung yang sebelah kiri menyebabkan tensi pada arteri pulmonalis, kemudian hipertensi pulmonal akibat penyakit paru yang kronis, yang keempat hipertensi paru akibat masalah tromboemboli atau sumbatan dari arteri pulmonalis secara kronik, dan hipertensi paru akibat hal-hal yang lain atau multifaktorial yang belum dapat dijelaskan. Oh, gitu. Jadi ada beberapa grup gitu dokter, berarti untuk hipertensi paru itu ada 5 grup, mulai yang asli itu adalah grup asli dari PAH atau pulmonary artery hypertension, itu yang primer, terus kemudian yang lain-lainnya itu adalah didapat ya dokter. Oh iya, jadi salah satu grup hipertensi paru adalah pulmonary arterial hypertension. Di situ ada yang idiopatik. Grup 1 sendiri sebenarnya ada macam-macam, Pak. Ada yang idiopatik, ada yang herediter atau diturunkan terkait genetik, kemudian penyakit yang berkaitan yang lain, misalkan penyakit jantung bawaan, penyakit jaringan ikat, atau misalkan pada SLE, kemudian skleroderma, gitu sih. Terus, ini dokter, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Bagaimana kalau kita itu mengetahui bahwa pasien kita ini menderita hipertensi paru dok? Soalnya kan kalau kita mendeteksi hipertensi sistemik kan pakai alat tensi itu kan bisa gitu. Tapi kalau pada penderita hipertensi paru itu yang diukur kan tekanan yang di paru itu, cara kita mengetahuinya dari pasien kita tuh kayak gimana dok? Ya, kalau kita mencurigai pasien itu mengalami hipertensi paru, kita awali semuanya dari anamnesa kita terpakai ya. Jadi kita mulai dari keluhan, dari pasien datang ke kita itu dengan keluhan, apakah ada sesak nafas, apakah ada keluhan yang lain, misalkan hampir seperti keluhannya mirip-mirip dengan keluhan gagal jantung, ada sesak nafas, ada ortopnu atau sesak saat posisinya berbaring, kemudian membaik dengan posisi duduk, kemudian adanya sesak di malam hari, lagi enak-enak tidur tiba-tiba bangun kemudian sesak, ada DOE sesak saat dyspnea on effort ketika dia sesak, ketika dia aktivitas pasien tersebut mengeluh sesak, ada kadang dengan nyeri dada, pasien mengeluh ini kaki saya, perut saya makin kesini makin besar. Kalau ada pasien dengan keluhan-keluhan seperti itu, kita mestinya konfirmasi lagi apakah ini mengarah suatu ke hipertensi pulmonal atau ini suatu ke arah yang gagal jantung. Kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik dokter pakai. Sebenarnya kita kalau mengandalkan stetoskop, misalkan yang teman-teman yang dinas di PPK 1 atau di layanan yang terbatas pemeriksaan penunjangnya, kalau kita dengarkan dengan cermat, kita akan mendengarkan bunyi jantung 2 yang komponen pulmonal itu akan mengeras. Jadi kalau kita letakkan stetoskop di linea parasternal yang kiri SIC 2, itu nanti komponen pulmonalnya terdengar lebih keras. Dan kalau bunyi jantung itu kan, bunyi jantung itu ada 2 komponen aorta dan komponen pulmonal. Komponen pulmonalnya ini akan terdengar lebih keras gitu terpakai. Itu yang khas. Kemudian tanda lain yang bisa kita eksplor ya tanda-tanda gagal jantung kanan ya. Misalkan distensi dari vena yang ada di leher, adanya hepatomegali, adanya asites atau perutnya yang semakin membuncit berisi cairan, atau kakinya yang mengalami pembekaan. Gitu. Kemudian ya kalau misalkan layanannya tersedia dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang, tapi yang akan sangat membantu kita lakukan ekokardiografi dokter pakai. Nanti dilakukan beberapa penilaian untuk menilai apakah ini menuju ke hipertensi paru atau bukan.
Oke, berarti ya cukup rumit juga gitu kalau gejala yang ditimbulkan akibat hipertensi paru itu. Nah, tadi yang dokter sebutkan itu beberapa gejalanya itu hampir mirip-mirip dengan gagal jantung ya dok. Iya, kalau Iya. kita teman-teman sejawat ingin mendalami mengenai gagal jantung, kami tunggu. Besok insya Allah tanggal 18 sampai tanggal 19 September ada acara SCF SOK HF 2021. Nanti linknya ada di @kardiologi_UNS. Ya. Nanti di sana juga bakal banyak pembicara-pembicara kardiologis di Indonesia yang top top pembicara. Banyak sekali ada dokter Dafsah, ada dokter Munawar, ada dokter Anja Herudin Lubis, ada dokter Radityo Prakoso, banyak sekali. Jadi nanti untuk teman-teman sejawat yang ingin mendapatkan tiket, nanti bisa langsung lihat di feed IG @kardiologi_UNS. Nah, ini masuk lagi nih ke hipertensi paru, dokter. Ini nanti besok di SCF SOK HF 2021 di tanggal 19, sesi pertama ada satu session khusus untuk pulmonary hypertension. Jadi untuk rekan-rekan sejawat maupun keluarga pasien maupun teman-teman penderita hipertensi paru mungkin juga bisa ikut dalam rangkaian acara SCF SOK HF. Soalnya ilmunya sangat berkembang sekali. Mengenai hipertensi paru, dokter, yang tadi dokter sebutkan kan kebanyakan tanda-tanda seperti gagal jantung ya dokter ya. Jadi sebenarnya kondisi jantung seperti apa sih dok yang bisa bikin hipertensi paru itu dok? Untuk yang berarti masalah jantung apa yang menyebabkan hipertensi paru. Kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin kita mengarahkan ke hipertensi paru yang golongan 2 ya, atau kelas 2, yaitu di mana HIPH atau hipertensi pulmoner ini diakibatkan oleh masalah-masalah pada jantung kiri. Misalkan kalau kita tahu ada pasien dengan gangguan katup mitral atau pasien dengan heart failure yang sudah lama, itu tekanan di atrium kiri akan menjadi sangat meningkat, Dr. Fakih. Dengan meningkatnya tekanan di atrium kiri ini, maka darah yang dari paru-paru mau masuk ke jantung akan menjadi lebih berat. Nah, di situ lama-lama mengalami kongesti dari paru. Seiring dengan berjalannya proses, maka kapiler-kapiler di paru juga akan mengalami remodeling, sehingga ini akan menyebabkan tekanan di arteri pulmonalis yang semakin lama akan semakin meningkat. Namun dalam grup dari hipertensi paru ini kan ada 5 yang sudah memiliki panduan terapi dengan jelas, yaitu grup 1 dan grup 4, yaitu hipertensi arteri pulmonalis dan hipertensi pulmonal akibat tromboemboli kronis. Sekaligus menyambung pertanyaan dari ada sambangi tadi, ada dari akunnya Ardia Prilman ya. Apakah pasien dengan COVID dan mengalami mikrotrombosis akan dapat mengalami hipertensi pulmonal? Ya, untuk saat ini data-data mengenai hal tersebut memang sedang dikumpulkan, mengingat pada pasien dengan COVID sangat mudah terjadi hiperkoagulasi, di mana salah satu yang sering jadi masalah adanya emboli pada paru. Kalau kita menggunakan kemungkinan secara teoretikal, itu sebenarnya bisa jadi karena adanya emboli paru yang kecil-kecil, itu akan menyebabkan kondisi yang namanya CTEP, chronic thromboemboli pulmonary hypertension. Tapi untuk saat ini memang data-data mengenai hal tersebut sedang dikumpulkan. Oke, jadi banyak sekali dok nggih keterkaitan antara pasien COVID dengan hipertensi paru dok. Soalnya kita kan juga tahu ya dok, kadang-kadang pasien dengan hipertensi paru itu sendiri juga saturasinya juga turun dokter. Sementara kalau pasien COVID yang masuk ke IGD itu saturasinya juga turun dokter. Oh ya, selalu itu waspadalah.
Sudahlah. Jadi eh, tapi kalau sekiranya sudah di swab PCR maupun antigen negatif, kita bisa mencurigai apa menyingkirkan kecurigaan kita ke arah COVID ya dokter ya. Apalagi dengan tanda-tanda gagal jantung kanan yang lebih khas. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari akun atas nama Sinta Sylvia underscore N. Bagaimana membedakan PH atau hipertensi paru dengan congestive heart failure dan edem paru akut, mengingat sign simptom pemeriksaan fisiknya relatif sama. Cara membedakan hipertensi paru dengan gagal jantung kongestif, dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat menarik dan mungkin akan applicable. Eh, seperti ini. Jadi bagaimana kita membedakan apakah ini suatu PH atau ini suatu congestive heart failure? Problemnya begini, dokter. Problemnya gini, dokter. Jadi kalau salah satu yang menyebabkan hipertensi paru itu adalah gagal jantung itu sendiri. Jadi memang mungkin itu bisa berjalan bersamaan. Mungkin yang akan sedikit membedakan kalau kita ini curiga pulmonary arterial hypertension ya, grup 1 yang PAH dibandingkan atau dikomparasikan apakah ini suatu congestive heart failure atau CHF. Dari pemeriksaan fisik nanti kalau PH yang grup 1 kita bisa mendapatkan yang saya sampaikan tadi, P2 mengeras, kemudian bising TR mungkin bisa, bising regurgitasi mungkin akan kita dapatkan. Kalau ada sarana pemeriksaan penunjang tambahan, kita bisa melakukan EKG, di mana nanti di situ mungkin akan kita dapatkan gambaran hipertrofi ventrikel kanan dan enlargement dari atrium kanan. Sementara kalau murni itu masalah karena CHF atau congestive failure, kita akan dapatkan gambarannya hipertrofi ventrikel kiri, dan gambaran infarct, demikian. Jadi memang berbeda ya dok, antara gagal jantung kiri bisa menyebabkan hipertensi paru, sementara hipertensi paru itu juga bisa menyebabkan gagal jantung kanan ya dok, ya. Bergantung pada grup klasifikasi hipertensi paru itu sendiri ya dok. Ya, jadi kalau kita ngobrol soal hipertensi paru, biasanya langsung mengerucut kepada dua hal, yaitu yang hipertensi paru grup 1, pulmonary arterial hypertension, yang kedua ngomong soal CTEP atau chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Soalnya kalau hipertensi paru yang grup 2 atau grup 3 itu tata laksananya terfokus pada masalah-masalah medis yang mendasari hal tersebut. Oh siap dokter. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan juga dokter, mengenai sebenarnya hipertensi paru itu bisa disembuhkan enggak sih dok? Oke. Pertanyaannya apakah bisa disembuhkan atau tidak? Untuk saat ini hipertensi paru ada beberapa metode pengobatan, yaitu dengan pemberian obat baik secara peroral atau diminum maupun inhalasi. Kemudian bila tidak respon dapat dilakukan pembedahan atau transplantasi. Namun di Indonesia baru sampai ada level pemberian pengobatan baik oral atau inhalasi. Jadi statusnya tidak, statusnya nanti akan terkontrol. Jadi kita akan selalu evaluasi stratifikasi risiko secara rutin bulan 1, bulan 3, bulan 6, bulan 12 untuk mengevaluasi bagaimana progres dari pasien hipertensi pulmonal tersebut. Namun kalau statusnya sembuh seperti orang kena sakit tipes setelah minum antibiotik, tipesnya hilang, enggak begitu, statusnya jadi terkontrol. Jadi hampir sama dengan hipertensi esensial kalau hipertensi sistemik ya dok. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti PAH grup 1 itu berarti bisanya adalah terkontrol. Jadi hingga saat ini terkontrol menggunakan obat. Dan monitoringnya tadi dokter cukup menarik, monitoringnya per 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu dok? Ya, monitoring dilakukan secara rutin, yaitu pada saat kita pada bulan pertama saat kita baseline atau awal dari memulai terapi,
kemudian bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-12, dan dilanjutkan secara kontinu. Tapi kalau ada perburukan ya akan dilakukan reevaluasi untuk stratifikasi risiko. Oh, siap. Berarti untuk stratifikasi risiko bisa dilakukan secara berkala ya, Dok. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, Dokter. Mohon izin, Dok, dari atas nama Irfan Rahmat Amanung. Selamat siang, Dokter. Izin saya dengan Dokter Irfan. Izin bertanya, Dok, tata laksana awal apa yang dapat diberikan oleh dokter umum pada pasien dengan hipertensi paru di IGD? Dan sejauh mana kompetensi dokter umum, Dokter, di situ, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau tata laksana awal kita sesuaikan dengan simptomnya ya, Dokter Fakih. Jadi kalau ada kongesti kita berikan diuretik. Kemudian bila mana ada hipoksia diberikan suplementasi oksigen. Namun untuk sampai ke tahap penegaan diagnosis, kemudian terapi spesifik pulmonary arterial hypertension ini perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih advance, Dokter Irfan. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di emergency, bertugas di layanan primer, nanti dapat melakukan rujukan lanjutan ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk dilakukan evaluasi apakah ini suatu hipertensi pulmonal atau akibat yang lain, dan kemudian akan dilakukan tata laksana yang lebih lanjut. Jadi untuk dokter umum yang di IGD maupun di puskesmas atau di fasilitas kesehatan manapun, kita dapat memberikan terapi simptomatik sesuai gejalanya ya, sebelum diberikan terapi definitif. Screening apakah ini menuju ke hipertensi pulmonal atau bukan. Oke, siap. Yeah. Kapan sebenarnya diperlukan untuk rujukan ke center-center hipertensi paru, Dokter? Kapan dilakukan kateterisasi jantung? Nah, gampangannya kayak gitu. Banyak yang menanyakan di daerah-daerah itu kapan harus kita terapi sendiri di fasilitas kesehatan yang primer, kapan harus selalu kontrol ke fasilitas yang lanjutan, Dokter? Sebenarnya kalau untuk hipertensi pulmonal hampir semuanya dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan. Yang bisa kalau di layanan primer atau di teman-teman yang di PPK 1 itu nanti untuk penapisan gejala dan tanda apakah ini suatu sugestif untuk mengarah ke hipertensi pulmonal atau bukan. Karena nanti step berikutnya adalah kita lakukan penegakan diagnosis, kita awali dengan pemeriksaan yang sangat membantu kita dengan ekokardiografi, kemudian kita lakukan stratifikasi risiko. Jadi apakah ini kemungkinan high probability of pulmonary hypertension, intermediate, atau low probability of hypertension. Kita nanti bagi stratifikasinya, probabilitasnya apakah ini pH-nya seperti apa, kita dibantu dengan pemeriksaan ekokardiografi. Oke, jadi pada intinya adalah kita screening dulu, kemudian apabila dicurigai dirujuk ke center yang bisa menata laksana hipertensi paru ya, Dokter, dan juga kemudian obat-obatan dilanjutkan di center yang dapat menangani hipertensi paru itu sendiri. Ya, betul. Dan pengobatan untuk hipertensi paru ini beberapa memang sudah di-cover oleh layanan jaminan kesehatan nasional, tapi memang ada restriksi-restriksi dari dari JKN bahwa harus setidak-tidaknya melampirkan pemeriksaan ekokardiografi. Oh iya, dan juga terapi hipertensi paru ini aksesnya memang agak di Indonesia sendiri memang masih terbatas gitu, Dok, pada center-center yang lanjut gitu, Dok. Jadi untuk Jadi untuk penderita hipertensi paru memang disarankan untuk terapi definitifnya secara definitif untuk kontrol anti hipertensi parunya dikontrol ke fasilitas kesehatan yang lanjut.
Kemudian ini Ya, dok, setidaknya ada fasilitas ekokardiografi dan ada spesialis jantung dan pembuluh darah untuk melakukan menilai probabilitas dari hipertensi paru. hipertensi paru. Sehingga dengan dasar itu kita bisa memberikan terapi untuk uh, terapi spesifik pH-nya. Oh, ini ada pertanyaan juga dokter dari M Rahman 4825 dokter. Assalamualaikum dok, izin bertanya untuk penata laksana awal prarujukan dok, apakah farmakoterapinya sama saja dengan hipertensi biasa atau ada perbedaan dokter? Bisa kita menggunakan obat-obatan anti hipertensi sistemik nggak dokter? Untuk hipertensi paru dengan hipertensi esensial itu terapinya berbeda, kecuali memang ada kondisi yang bersamaan. Misalkan pasien hipertensi arteri pulmonal, ada hipertensi sistemiknya, itu kita bisa berikan obat hipertensi sistemiknya. Namun apabila tidak ada indikasi untuk pemberian terapi, misalkan ACE inhibitor, kemudian penyekat beta, itu memang tidak diberikan. Jadi kalau ini hipertensi paru akibat masalah gagal jantung kiri yang biasanya disertai hipertensi, kemudian disertai apa namanya spesifik pulmonary arterial hypertension, memang terapi yang bisa kita berikan salah satunya adalah pemberian CCB high dose. Namun ini perlu dilakukan vasoreactivity tester sebelumnya, yaitu tapi harus dilakukan dengan kateterisasi jantung. Kalau tata laksana awal ya kita sesuaikan dengan simptom, apakah ada kongestia atau tidak. Kalau ada kongestia kita berikan obat-obatan diuretik, kemudian diperlukan suplementasi oksigen atau tidak. Kalau memang saturasinya berkurang ya diberikan suplementasi oksigen. Jadi tidak menterapi hipertensi arteri pulmonal dengan obat hipertensi sistemik, karena tidak tangkapnya nanti berbeda. Takutnya nanti berbeda. Ini dokter ada pertanyaan juga dokter. Mohon izin menanyakan dokter. Sebenarnya apa komplikasi dari hipertensi paru dokter apabila dia tidak diterapi secara adekuat dok? Bila tidak diterapi dengan adekuat, ya nanti masalahnya akan menjadi semakin progresif ya. Jadi pasien akan mengalami semakin sesak, kemudian tanda-tanda gagal jantung kanannya akan semakin memberat, kemudian saturasi dari pasien ini akan semakin lama semakin menurun. Jadi kan pasien akan mengalami sianosis. Nah, kalau sianosis ini dibiarkan lama-lama terjadi, maka hipoksia di seluruh organ akan bisa terjadi, Pak. Oke. Oh, siap dokter. Siap dokter. Yang ujungnya memang tidak menyenangkan, yaitu menuju kepada mortalitas kematian pasien ya dok. Kalau ini dokter ada juga yang dinamakan dengan hipertensi paru emergensi atau krisis pH dokter. Nah itu bedanya dengan pH-pH yang kita dapat identifikasi itu bagaimana dok? Termasuk tata laksana maupun identifikasi. Oh ini pasiennya kena krisis pH nih. Itu gimana dok krisis pH itu dok? Pasien-pasien dengan krisis pH nanti pasien akan mengalami gangguan sirkulasi maupun gangguan pulmoner yang sangat memburuk, di mana pasien ini akan mengalami desaturasi yang mendadak dengan penurunan saturasi yang sangat besar ya Dr. Fakih. Sehingga harus kita support dengan peralatan kardiorespiratorik yang lebih advance, ada yang pemberian ventilator dan sebagainya. Kalau tertarik dengan materi ini, ada simposium yang dalam waktu dekat berkaitan dengan ini tentang krisis pH yang dilaksanakan oleh Working Group of Pulmonary Hypertension dari pergi tanggal 3 September kalau nggak salah. Ini saya sekalian ngiklan juga karena orang Working Group Pulmonary Hypertension ya Pak. Siap dok. Kita. Iya dok. Ya, ada. Krisis pH besok tanggal 3 September, kemudian satu sesi khusus dari Working Group.
Ya, dari INAPH gitu. yang bahas tentang itu dan mekanik circulatory supportnya dibahas oleh Dr. Henry kalau tidak salah besok tanggal 3 dari Jogja. Iya. Terus kemudian juga kita ada satu besok tanggal 19 September mengenai pulmonary hypertension. Pembicaranya juga konsultan PH dari Jogja juga, dan salah satunya juga Dr. Alfa Alvin. Jadi jangan lupa untuk besok atau sekarang nanti dicek di feed. Sekarang daftar, kalau besok-besok nanti tiketnya habis repot Pak. Iya, kalau bisa segera mungkin ya dok. Ini sudah mulai ramai kayaknya dok. Apa namanya peserta yang daftar. Sudah mulai ramai karena acara besok ini yang tanggal 18-19 September SCF SOC HF 2021 ini nggak cuma membahas masalah PH, satu inti, satu sesi khusus nanti ada PH yang secara global dan juga solo one day course of heart failure. Jadi banyak sekali materi-materi kardiologis terutama untuk teman-teman sejawat, kardiologis maupun GP dokter umum. Nanti pematerinya juga luar biasa sekali apabila memang menyenangi menyenangi dunia kardiologi, pasti tahu pembicaranya siapa saja, nama-nama besar itu. Salah satunya adalah Dr. Aditya Prakoso, Dr. Muhammad Munawar, terus kemudian ada juga Dr. Erwinanto, kemudian juga ada Dr. Dafsa. Nah, nanti insya Allah selama 2 hari full, nanti ada beberapa banyak sesi. Salah satunya adalah PH, kemudian angina pectoris, kemudian ada gagal jantung update yang terkini yang paling hangat di dunia kardiologi. Ini adalah update yang sangat hangat banget mengenai GDMT atau Guideline Directed GDMT untuk heart failure, tata laksana gagal jantung terbaru yang 2021. Itu baru fresh, hangat banget, baru beberapa hari yang lalu dari ESC mengeluarkan guideline itu ya dokter. Nanti banyak sekali dibahas pada tanggal 18-19 September 2021. Nah, bagi rekan-rekan teman sejawat yang ingin mendapatkan tiket, bisa langsung menghubungi kontak person atau bisa ditengok juga di feed Instagram kardiologi _UNS. Ini kembali lagi ke PH dokter. Sebentar Pak Fakih, saya tambahkan lagi Pak Fakih. Okay. Yang agak membedakan lagi kita punya sesi untuk publik Pak Fakih. Oh iya betul. Ya, kita punya satu sesi untuk publik yang karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya teman-teman yang sudah yang memiliki masalah jantung, masalah penyakit-penyakit yang kronis, gimana ya untuk kontrol, gimana ya apakah aman ke rumah sakit ya, nanti kalau berobatnya masih seperti apa, layanan yang bisa diakses untuk pengobatan seperti apa, yang bisa dimonitor di rumah yang seperti apa, itu nanti kita buka satu sesi untuk sesi publik, bagaimana kita tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya betul. Oh saya jadi ingat dok. Jadi di akhir sesi hari pertama itu ada sesi publik ya dok. Bisa diikuti oleh seluruh tidak hanya teman sejawat dokter, namun tenaga kesehatan yang lain atau keluarga penyintas COVID atau pasien-pasien dengan gagal jantung atau pasien dengan kondisi kardiovaskuler apapun bisa juga ikut join di acara ini ya dok. Jadi sangat sayang kalau sekiranya dilewatkan. Soalnya kita juga dapat dari 2 hari itu, dari pagi hingga siang hari, nanti kita bagi teman-teman sejawat dokter mendapatkan SKPID 8. Nah, dengan kalau dokter umum price-nya hanya Rp100.000 untuk 2 hari. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan acara besok tanggal 18-19. Langsung pesen seatnya jangan sampai kehabisan. Nanti kalau sekiranya kehabisan juga agak nyesel, harus menunggu 1 tahun lagi untuk kita mengadakan acara ini. Yeah. Kembali lagi ya dok ke hipertensi paru dokter. Oke. Soalnya hipertensi paru ini sangat-sangat jarang terjadi, sangat jarang sekali terdiagnosa. Jadi pasien-pasien itu paling sering itu datang dalam kondisi gagal jantung kanan. Dari PAH ini sendiri atau pulmonary artery hypertension atau CTEP itu
Eh, bisa nggak sih dok? Kan bisa nggak sih dok bikin komplikasi di luar sesak nafas atau gagal jantungnya dok, misalkan dok, kabar-kabarnya saya sepengetahuan saya, mohon izin dokter, sepengetahuan saya juga bisa menyebabkan pengentalan darah sehingga menyebabkan gangguan irama, bisa menyebabkan juga kondisi stroke gitu juga bisa gitu dok. Ya, jadi gini Pak Fakih. Sebenarnya mungkin kasusnya banyak ya. Cuman kita masih underdiagnose dan underreport. Ya sama kayak COVID masih underdiagnose dan underreport. Kalau mungkin kita bisa mengajak teman-teman yang di layanan primer atau di PPK 1 untuk semakin mengenal hipertensi pulmonal atau pulmonary arterial hypertension ataupun tipe PH yang lain, mungkin awarenessnya akan semakin baik. Kita cukup dibantu sama yayasan dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai hipertensi pulmonal ini ke rumah sakit sehingga awarenessnya akan diharapkan semakin meningkat sehingga teman-teman yang mengalami kondisi hipertensi paru ini akan semakin banyak terbantu. Mengenai komplikasi, ya memang komplikasinya bisa macam-macam karena itu ada secara mekanik juga akan mengalami gangguan karena ketika tahanan di arteri pulmonalis ini tinggi maka darah akan untuk mengalir dari right ventricle atau dari jantung kanan untuk masuk ke arteri pulmonalis jadi akan semakin berat ya. Dengan adanya kondisi tersebut maka risiko terjadinya stasis dari pembuluh darah, stasis dari aliran darah juga akan meningkat, di mana stasis ini juga akan menimbulkan risiko terjadinya suatu trombus dan peningkatan tekanan di sistem kanan jantung ini tidak hanya di ventrikel kanan tapi juga di atrium kanan sehingga mengalami dilatasi dan fibrosis dari atrium kanan ini juga bisa menyebabkan timbulnya fokus aritmia yang menimbulkan terjadinya gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi. Kemudian juga bisa mengganggu liver juga karena darah dari seluruh tubuh kan sebelum masuk ke jantung itu lewat vena cava inferior sebagai porta yang ada di liver sehingga terjadi kongesti liver bahkan bisa menyebabkan sirosis pada liver. Oke. Itu makin kompleksitasnya. Cukup kompleks ya dok. Iya. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dokter, mohon izin dok, dari Pinky Lorenza 18, Lorenza 18. Dok, izin bertanya, saya punya autoimun dan asma. Waktu itu saya EKG hasilnya di pojok atas 64 beat per menit. Oh, nggih. Ini apa namanya? Menanyakan hasil monitoring nggih. Monitor EKG mungkin. Nanti mungkin bisa dijawab pada saat ini acara di SCR Shock HF 2020. Ini ada pertanyaan lagi di Sandrazor 10. Mohon izin bertanya dokter, maaf kalau di luar topik. Pada pasien dengan hipertensi paru, apakah boleh divaksin dokter? Bagaimana edukasi yang tepat ke pasien dok? Karena kan kalau pada pasien-pasien dengan hipertensi paru kadang-kadang saturasinya juga ikut turun ya dok. Gimana edukasi pasien? Apakah boleh divaksin COVID-19 dokter? Vaksin apa enggak ya? Iya, untuk positioning papernya untuk apakah pasien pasien hipertensi paru boleh divaksin atau tidak, saya masih belum dapat paper yang firm mengenai vaksinasi ini. Tapi kalau kita merujuk pada PH center yang lain yang ada di US ataupun di Inggris, itu tetap menyarankan untuk vaksinasi. Tapi nanti akan saya saya update informasi saya mengenai vaksinasi pada pasien-pasien dengan PH ini. Kalau nanti sudah dapat, nanti izin saya posting di kardiologi UNS ya dokter.
Oh, Untuk iya sih ya. apakah PH Rangers itu bagaimana vaksinasi pada PH Rangers. Vaksinasi pada PHR jelas. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari akun atas nama Ardia Priman underscore. Izin bertanya lanjutan dokter mengenai pasien post COVID yang sudah sembuh tapi dengan saturasi oksigen yang masih di bawah 90%. Apakah bisa dicurigai PH post COVID dokter? Saya jawab bisa ya, bisa enggak. Karena pada COVID itu kan kadang juga ada yang namanya lung fibrosis ya. Nah, Iya kalau dok. lung fibrosisnya luas itu pasien ya pulang kondisinya sudah negatif COVID, tapi ya saturasi memang masih belum optimal dan masih menimbulkan gejala yang cukup mengganggu pada pasien ini. Kemungkinan untuk suatu CTEP masih mungkin karena mengingat pada pasien COVID ini terjadi kondisi hiperkoagulasi, mikrotrombus yang kita nggak bisa lihat juga masih mungkin bisa terjadi. Ini dari hipertensi paru dulu sama ini. Nah, tentang vaksin, ya nanti kita rembuk bareng-bareng teman-teman PH Rangers yang vaksinasinya seperti apa. Iya betul. Ada kelas pada pasien. Oke. Oh ini ada juga pertanyaan dokter dari M underscore Baizawi dokter. Nah menanyakan sedikit hubungan ada nggak hubungan hipertensi paru dengan asam lambung dok? Kalau ditanya apakah ada hubungannya apa enggak, secara langsung tidak berkaitan. Cuman begini tetap lagi sama Mas Baizawi. Yang sering menjadi problem adalah ketika tekanan di paru-paru meningkat, tekanan di jantung karena meningkat, darah yang mau masuk ke jantung jadi berat, jadi susah, itu terjadi kongesti di intestinal maupun kongesti di liver, sehingga ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada perut karena kan organ abdomen terdesak liver, kemudian kongesti pada sistem intestinal, ini bikin perut tidak nyaman. Kondisi ini memang jadi mirip dengan orang-orang dengan dispepsia ya. Seperti yang biasanya kalau pasien-pasien gagal jantung sudah ada kongesti, sudah ada PH, itu apa ya, rasa begah itu loh, rasa begah tidak nyaman, kemudian makan sedikit rasanya cepat kenyang, tapi nanti kalau sudah diberikan diuretik kongestinya membaik, biasanya keluhan ini juga ikut membaik. Berarti kondisi dispepsi itu juga bisa terjadi karena kongesti di sistem vena gitu dok. Berarti kayak seperti gastropati hepatikum seperti itu ya dok. Jadi kongesti pada liver akibat gagal jantung kanan bisa menyebabkan perasaan begah seperti dispepsi gitu ya dok. Kadang-kadang juga saya kalau dapat pasien itu dengan pasien asita seperti itu kita berikan obat-obatan dispepsi seperti PPI ataupun bahkan sukralfat diberikan nggak ada nggak ada nggak ada efeknya sama sekali, tapi kalau dikasih diuretik begahnya leganya luar biasa. Begitu dikeringkan enak kan? Nah, iya. Yeah. Jadi dikeringkan dulu, diuretik dimainkan dulu, kongestinya diturunkan, baru nanti kondisi dari lambungnya itu juga ikut nyaman gitu gitu. Ini ada request dari Yayasan Hipertensi Paru dokter. Kami tunggu tolong di tag ya. Terima kasih PR-nya. Terima kasih PR-nya. Ya, nanti untuk teman-teman sejawat sekalian, baik rekan-rekan sejawat kardiologis maupun dokter umum yang memiliki pasien-pasien dengan hipertensi paru definitif, mungkin bisa mengontak Yayasan Hipertensi Paru Indonesia lewat Instagram maupun kontak personnya, sehingga memiliki komunitas tertentu untuk keluarga-keluarga pasien yang penyintas hipertensi paru ataupun yang sedang menjalani perawatan hipertensi paru. Monggo silakan untuk kontak-kontak, lihat-lihat Instagram feed story-nya Yayasan Hipertensi Paru. Oke, kemudian ini dok. Mengingatkan lagi jangan lupa untuk acara SF SOCHF tanggal 18-19, link pendaftaran bisa diakses di Instagram Kardiologi UNS ya Pak Fakih. Oh iya betul.
tidak lupa mengingatkan terus besok insya Allah tanggal 18-19 September sebelum tanggal itu sesegera mungkin rekan-rekan sejawat ataupun halayak umum monggo silakan untuk ikut acara Solo Cardiovascular Forum dan juga Solo One Day Course of Heart Failure 2021 yang dipersembahkan oleh Departemen Kardiologi dan Vaskuler FKUNS Rumah Sakit Dr. Muardi. Insya Allah akan dilaksanakan secara daring online pada pagi hari hingga siang hari pada tanggal 18-19. Jadi sebelum tanggal itu silakan di reserve seatnya, silakan dipesan tiketnya supaya nanti tidak mendadak kehabisan karena kuotanya memang cukup banyak tapi itu kadang-kadang nanti wah sudah full seat tutup kita nggak bisa daftar eman-eman baru nanya. baru nanya gitu. Jadi untuk topik hipertensi paru ini cukup menarik ya dok, cukup advance juga karena temuan-temuan kita di lapangan memang masih cukup sedikit karena underdiagnosed tadi dok. Jadi Dan untuk yang sesi, ada satu sesi kan berkaitan dengan hipertensi paru, besok kan ada saya sama Dr. Lucia Kristinarti. Dr. Lucia Kristinarti akan membawakan yang tentang screening penyakit jantung bawaan pada anak-anak usia sekolah. Karena sebagian besar yang kita temukan di Indonesia ini hipertensi parunya terkait dengan penyakit jantung bawaan. Kalau di luar mungkin orang-orang lebih fokus ke PAH, pulmonary arterial hypertension, tapi kalau di Indonesia ini ada kekhasan tersendiri bahwa banyak pasien dengan hipertensi paru ini terkait dengan penyakit jantung bawaan. Jadi kalau kita bisa screening di awal atau screening pada usia kanak-kanak, mungkin tidak harus sampai develop menjadi hipertensi pulmoner. Jadi pencegahan secara dini ya dok pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Jadi kita screening utamanya screening. Mungkin kita treat awal mungkin. Ya, itu topik yang cukup menarik sih dok. Jadi jangan sampai pasien-pasien kita tuh jatuh ke dalam kondisi hipertensi paru yang permanen, yang PAH. Itu kalau bisa dikoreksi dari sedini mungkin. Ini juga akan memulai dengan screening. Saya akan menutup kalau sudah terjadi hipertensi paru mesti bagaimana. Kita mulai dari awal untuk sama. Oke, siap. Ini diskusi yang cukup menarik dokter. Ini sudah di penghujung waktu. Nggak kerasa 1 jam ya. Estimasi saya paling ngomong 30 menit lah. 30, 30, 45 menit, hampir 1 jam. 5 menit lagi 1 jam. Pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum kita close sesi ini, karena ini nanti pada sesi acara yang ditutup nanti akan dipilih 2 pertanyaan yang memberikan diskusi yang cukup hangat pada kali ini. Kita dapatkan nanti 2 penanya yang akan diberikan free tiket untuk akses tanggal 18-19 September 2021 di acara SCF SOK HF 2021. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup, rekan-rekan semuanya? Sepertinya sudah mulai paham ya, sudah mulai terbuka. Setidaknya kita paham apa itu sebenarnya hipertensi paru. Hipertensi paru itu adalah kelainan yang underdiagnosed, yang sangat langka, yang terdiagnosa sangat langka dan juga jumlah penderitanya cukup sedikit dibandingkan yang lain dengan kondisi-kondisi kardiovaskuler yang lain yang dapat dicegah secara dini apabila di screening dari awal sejak dini. Kemudian komplikasi utama atau gejala utama yang didapatkan pada penderita hipertensi paru itu adalah paling sering adalah gagal jantung kanan dengan kondisi temuan pemeriksaan fisik maupun anamnesis yang mengarahkan ke arah gagal jantung kanan. Dan komplikasi utamanya adalah gagal jantung kanan, kemudian kongesti, kemudian yang paling ultimate itu adalah kematian atau cardiac arrest. Ini ada satu lagi pertanyaan dokter. Oke. Ini dari mana nih? Dari HN Jajaya.
hubungan antara hipertensi paru dengan orang-orang dengan gangguan jantung. Apakah pada orang-orang dengan CJK dan hipertensi boleh vaksin COVID-19? Oke. Nah, jawab yang pertanyaan pertama dulu, apakah ada hubungan antara penyakit jantung dengan hipertensi paru? Ada. Jadi kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung, mungkin yang dimaksud di sini adalah jantung koroner, kemudian heart failure karena congestive heart failure atau hypertensive heart disease dengan heart failure, itu bila berlangsung terus-menerus dan tidak terkontrol dengan baik akan jatuh pada kondisi hipertensi paru, maksudnya kan ke hipertensi paru grup 2. Kemudian untuk vaksinasi pasien dengan hipertensi atau dengan PJK, apakah boleh dilakukan vaksinasi COVID? Boleh, dengan catatan pasien tersebut sudah terkontrol dengan baik, kemudian pasien tersebut stabil, tidak ada keluhan sesak nafas, nyeri dada, untuk aktivitas tidak ngos-ngosan gitu. Dan sebelumnya kalau masih ada pasien diperlukan untuk konsultasi dengan dokter jantung yang perawat untuk direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi COVID. Oke. Ya, terima kasih dokter. Oh, ini ada, mohon izin, ini pertanyaan terakhir ya dok, sebelum kita tutup dokter. Ya, sebelum closing ya. Sebelum ini ada yang satu pertanyaan dari sindrom Eisenmenger syndrome pada pasien dengan congenital heart disease, misal pada pasien-pasien dengan VSD. Apakah hipertensi parunya bisa berkurang, dok? Terima kasih banyak, dokter. Untuk pasien-pasien dengan congenital heart disease yang mengalami sindrom Eisenmenger, yang dapat kita lakukan adalah pemberian terapi spesifik untuk PH-nya dengan melakukan sildenafil, kemudian di Indonesia lagi itu adanya Verapros, adanya Glopros, itu kita berikan untuk mengurangi tekanan pada arteri pulmonalis. Kemudian akan dilakukan kateterisasi ulang untuk dinilai apakah tekanan relata di arteri pulmonalisnya ini sudah turun dan layak untuk ditutup atau enggak. Kalau layak ditutup, kemudian apakah ditutupnya menggunakan device surgical atau yang device-nya ada lubangnya fenestrated gitu. Kalau memang tidak belum eligible untuk dilakukan penutupan, akan dilakukan pengobatan terlebih dahulu dengan terapi PH ini. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini masih penanya terbaik mana nih? Penanya terbaik pertanyaan terbaik nanti kita diskusikan ya dok. Nanti kita diskusikan, terus kemudian kita nanti direct message secara personal ke akun yang sudah ikut live ini dalam acara kegiatan hari ini. Ini makin kesini makin banyak dokter. Ini yang menanyakan mengenai hipertensi paru dokter. Nanti banyak yang belum terjawab, mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam acara kita tanggal 18 dan 19 SCF SOKF Solo Cardiovascular Forum dan Solo One Day Course of Heart Failure pada tanggal 18-19 September. Jangan lupa dicek di feed IG maupun di story dari kardiologi_UNS. Terima kasih banyak sekali waktunya dokter. Kemudian pada teman-teman rekan-rekan sejawat yang ikut live pada siang hari ini, terima kasih. Mohon maaf karena banyak kendala teknis tadi di awal-awal. Terima kasih dokter. Kami tunggu kedatangannya nanti di acara tanggal 18-19 September di SCF SOKF 2021 yang dipersembahkan oleh Departemen Kardiovaskuler, Kardiologi dan Vaskuler FKUNS Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Terima kasih dokter atas waktunya, atas ilmunya. Terima kasih teman-teman. Kami tunggu pada acara SCF dan SOKF 2021. Kami akhiri dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.